Mehmet, waduh, udah terkapar duluan Kang Dito. Oh, terbang. Oke, mungkin saya dari tadi Anda bernarasi ngawur loh. Terus apa pertanyaannya? Apa ini? Nah, kan bingung sendiri kan? Begini saudaraku, lagi udah salah ketawa lagi. Saya tadi memaparkan, Anda kelihatan tidak menyimak apa yang saya bicarakan. Gimana saya mau menyimak orang ngelantur gitu kok? Gimana apa yang mau disimak coba? Saya berbicara tadi kepada sahabat saya Bro Rosrum. Bukan ya udah, iya tanya sama bromu itu, ngapain kau nanya sama gua? Nah sekarang kita mau diskusi. Bagi saya tadi ya udah, kalau mau diskusi dua arah, ayo. Oke, makanya saya tadi memberikan tema penyalipan itu berkat. Loh, kok tema itu? Saya buat tema untuk kalian. Muhammad sudah selamat apa belum? Kok takut? Kau yang takut, makanya saya bilang ini dua arah, jangan satu arah. Ya udah, saya beri tema-tema keselamatan. Gimana? Apa gimana? Ayo, tentang keselamatan, berani? Ya. Boleh. Oke. Saya duluan bertanya atau Anda duluan bertanya? Saya bertanya juga. Saya bertanya duluan. Pertanyaan saya ini juga termasuk sebagai konteks tema keselamatan. Ya jelas orang temanya keselamatan kok, gimana sih? Keselamatan bagi teman-teman Kristen adalah dosa waris itu semuanya. Jangan kau simpulkan, kau bertanya, botol. Waduh, kayak gini Kristen sekali. Kau ini mau diskusi atau menyimpulkan coba? Aku mau bertanya samamu. Ya udah tanya, jangan menyimpulkan. Ngerti nggak kalau kau bernarasi itu? Oke, aku bertanya samamu. Menurut kamu dalam karya keselamatan, penyalipan itu berkat atau kutuk? Silakan. Yang kau tanya jangan kau menyimpulkan. Udah saya bilang, kau bertanya apa keselamatan di Kristen, harusnya gitu, botol. Aduh. Ini kau bertanya tapi kau menyimpulkan. Kalau memang nggak mau ditanya bilang aja. Itu pun loh. Gini loh, makanya kalian nggak ada yang cerdas di dunia ini. Kau bertanya tapi menyimpulkan. Apakah itu bertanya namanya? Pertanyaan saya, penyelipan itu, karya keselamatan itu buat kalian berkat atau kutuk? Berkat. Tinggal kau jawab begitu aja, kau muter-muter. Ya udah berkat terus. Muter-muter framing memang bani anjing. Lu yang framing, gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mau ditanya lagi? Boleh saya ambil keroyok. Si dia cuma mau ngerecokin, ayo. Nah ini kalau nggak mau ditanya, ngerecokin lah ini. Ya udah, kau pergi aja lah ya. Ngerecokin lah ini ya. Takut ditanya ngerecokin. Pergi kau, nggak ada sopan kau. Emang nggak ada adab. Diskusi lintas agama dengan orang-orang seperti ini tidak mencerdaskan, tidak memberikan poin. Kalau nggak ada adab, kita buang aja, Kang Dito. Nggak bisa itu. Iya. Nggak ada adab dia itu. Emang kafir kayak gitu, kafir. Astagfirullahaladzim. Lanjut Kang. Mohon maaf. Jadi polemikus ya dari apologet Kristen. Saya tadi memberikan advice, referensi kepada Bro Rosrum bahwa dari golongan komunitas American Humanist Association itu sudah membuat kajian atau riset tentang Bible. Itu dibilang ngawur sih. Silakan teman-teman Kristen. Ya, silakan. Bang Aidil monitor. Selamat sore atau assalamualaikum. Hai. Loncat. Nah ini ada Bang Sedot nih. Selamat sore, Sedot. Monitor, Bang Sedot. Gini aja Ustadz, kita karena ada Gurunda ya, ada Bang Suma, supaya kita juga dapat tercerahkan dan dianggap tidak memusuhi
yang dimuliakan oleh teman-teman Kristen, dan kita pun juga tidak nanti diibaratkan menyinggung. Kita melihat dari perspektif bahwa mengkaji kekristenan hendaklah di dalam kekristenan. Jadi poin yang disampaikan paling memang bagus dalam topik tentang penyaliban itu berkat atau kutuk, supaya akan ketahuan ini teman-teman Kristen ini sebenarnya menganggap penyaliban itu sebagai karya keselamatan, berkat atau kutuk. Insya Allah nanti kita banyak materi yang akan dipaparkan oleh Abang Dazuma sesuai dengan live hari ini tadi. Ini sangat menarik dan menurut saya sangat kritikal, supaya kita melihat bahwa orang-orang Kristen yang nyamar dengan orang yang memang memuliakan Yesus itu ketahuan, gitu loh. Jadi ataukah teman-teman Kristen yang tidak paham dengan Kristen, dia nggak menyadari bahwa lebih memuliakan Tuhan yang terkutuk? Saya rasa itu saja. Kalau di dalam Islam mereka nggak akan bisa punya peluru, mereka nggak punya data selain daripada data orientalis. Dari mana dia bisa mau menghujat Allah? Allah aja mereka nggak tahu. Hanya kita ini yang tahu kan. Allah Azza wa Jalla menerangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, apa yang mau dicela? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Apalagi kan gitu ya. Jadi mari kita bersahabat dengan teman-teman Kristen untuk mendapatkan suatu kajian kebenaran atau kebetulan gitu loh. Tentang penyaliban ini berkat atau kutuk. Jangan rahmat, berkat atau kutuk. Jadi bagi kalian yang memuliakan Yesus, dengan kalian yang menistakan Yesus itu ketahuan. Ini poinnya ya. Karena saya melihat tadi Bang Zuma memberikan pemaparan dan diskusi dengan teman-teman Kristen. Itu tidak ada tendensi karena kita lagi membicarakan kristologi. Titik di mana Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Yesus Kristus itu dalam dua pandangan perspektif, secara doktrinal dan secara hikmat. Kalau misalnya mereka tidak menyadari bahwa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus ini relevan atau tidak relevan, supaya teman-teman Kristen juga meyakini apakah benar-benar Kristen itu pengikut Kristus atau pura-pura pengikut Kristus di dalam ajaran Paulus. Silakan. Saya rasa ini mungkin juga Abang dan Bang Zuma insyaallah menyimak. Kalau ada Kristen silakan naik semua. Ya, silakan buat teman-teman Aliteng, silakan yang mau berdiskusi silakan ajukan mulut ya. Iya. Iya. Dan buat sobat-sobat Ikhwan Fillah untuk kencengin tab-tabnya ya, bantu tab-tabnya. Silakan teman-teman Karisteng, silakan ketika naik itu bawa otak ya, jangan blok otak ya. Kasih saya moderator Paman, biar saya jambak-jambak yang tapping-tappingan kelihatan sinyal Kristen ya. Wani Biro. Enggak, saya aja spesialis jambak ini saya. Kok Wani Biro Ustaz Miftah? Loh, kan di sono kan di sebelah sono katanya kan kalau tiap ini kan harus ada itu perpuluhan itu. Nah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf kepencet Ustaz. Saya Islam. Saya Islam. Alhamdulillah wa syukurillah. Poya di private saya bisukan, saya undang naik sini. Supaya kita tahu ya, dapat wawasan ya. Selamat sore David Aco. David. David. Supaya cepat. Mute ini siapa Pak Ustaz? Mute ini siapa? Apa? Kenapa? Mute ini siapa? Mute. Oh, itu Bang Celebes. Oh, Celebes. Ah, hati-hati aja. Blokir aja Bang Celebes, blokir aja.
Akunnya gonta-ganti aja. Bang Andi ini. Bang Andi. Bukan Bang Selebes ini Bang, Selebes Daeng. Oh, Daeng Selebes. Ayo. Penyalipan itu berkat atau kutuk? Silakan. Jangan kalian nyamar-nyamar, pura-pura mengasihi Yesus, memuliakan Yesus, tapi kalian tidak tahu yang disalib itu dikatakan terkutuk itu kalian memuliakan atau kalian menista? Silakan naik. Iya ya, kadang-kadang kok setidaknya berpikir yang sederhana saja. Masa ia kasih kok harus ditusuk, harus ceria, gembira melihat orang disiksa gitu ya, Orang melihat orang disiksa kok kasih ya. Orang melihat sampai diludahin, digampar, ditombak, kok mereka sebut kasih gitu loh. Ini pikirannya gimana gitu loh ya, buat teman-teman Aliteng ini. Ya betul, supaya secara akal itu digunakan gitu loh. Jangan ke gereja nggak tahu apa materinya yang fundamental tentang ajaran kekristenan ini yang sebenarnya memang memuliakan, menghormati Yesus atau gimana gitu loh. Ya anak distro, selamat sore. Ya bang. Kristen Muslim? Ya Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, kita utamakan yang Kristen dulu ya bang ya. Ya bang. Oke, syukran. Silakan yang Kristen, silakan ajukan multi ya. Kayaknya pada takut ini. Udah kejang-kejang duluan ini Kang Dito. Masa ya dari 700 nggak ada ini. Masya Allah ya. Jadi kalau mungkin saya duluin dulu Bang Zuma izin. Di dalam Al-Quranul Karim juga menjelaskan tentang bagaimana hukuman salib itu. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-33, Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah wa rasulah wa yas'una fil ardi fasaddan ay yuqatilu aw yusallabu aw tuqata' aydihim. Shadaqallahul adzim. Jadi hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibun-bun atau disalib. Al-Quran menegaskan bahwa kami di dalam Islam itu meyakini peristiwa penyaliban itu ada. Ya, saya awali itu dalam Al-Quran Al-Karim ya, mengenal Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini ada ini. Selamat sore. Sore. Ya. Jadi gimana nih Bang tentang penyalipan? Menurut Anda penyalipan itu berkat atau kutuk? Berkat bagi orang yang berdosa, Bang. Anda yakini? Yakin. Bahwa berkat bagi orang yang berdosa. Ya. Jadi Anda meyakini Yesus yang dimuliakan itu dengan matinya dia terkutuk adalah berkat bagi Anda? Iya, bagi orang berdosa, Bang. Karena dosanya diampuni oleh Yesus. Jangan bilang orang berdosa. Ini antara Anda dan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini, Bang. Dirinya sendiri yang berkata yang akan menebus dosa manusia. Karena manusia memang udah jatuh ke dosa oleh Adam dan Hawa yang disebabkan oleh iblis yang menyerupai ular di Taman Eden atau Firdaus. Oke, Bang. Di dalam Ulangan pasal 21 nomor 22-23 di sini sangat jelas bagaimana Elohim ya
mengatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di sebuah tiang salib. Kang Dito, saya izin 4 rakaat dulu ya. Iya, siap. Ya, jangan dinaikkan dulu aja yang lain ya, biar enggak itu noise ya. Baik Bang, sudah ya dikonfirmasi. Di sini dikatakan ulangan pasal 21 nomor 22 23. Abang enggak, Bang Zuma kalau monitor bisa langsung masuk nanti ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milikmu. Yang mengutuk, yang menurut Anda tadi berkat, itu Elohim. Apakah Yesus ada dosanya sehingga dia dikutuk oleh Elohim? Nah, jadi gini Bang, justru dia yang membuat aturan, dia juga yang menghapus dosa manusia itu. Dia akan berkata, dia rela mati di kayu salib katanya untuk menebus dosa manusia. Jadi ketika umat manusia yang udah jatuh ke dosa itu, dia sebelumnya memang turun ke dunia menyerupai manusia tadi, sehingga udah diramalkan oleh Nabi Yesaya dan banyak sekali nabi yang udah meramalkan bahwa dia akan turun ke dunia. Dan dia juga pernah berkata, dirinya sendiri berkata bahwa dirinya akan disalibkan kepada murid-muridnya dan dia akan disiksa katanya ketika dia pergi ke Yerusalem. Nah, udah dikatakan semua oleh dirinya sendiri, sebelum itu terjadi. Apakah Yesus berdosa, Bang? Tidak, Bang. Kalau tidak, Elohim mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor yang ke-7, haruslah kau jauhkan darimu perkara dusta, orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bumbun. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau Yesus tidak bersalah, kenapa dia mau dibumbun? Kan Elohim di sini tidak membenarkan orang yang tidak bersalah dibumbun. Justru gini, Bang. Justru gini. Abang kan pertanyakan kenapa dia kok mau mati gitu kan demi manusia yang berdosa. Karena dia kasihan, Bang. Karena dia kasihan. Nah, dari kasihannya tadi itulah dia bisa melakukan hal seperti saudara, itu. Tadi Anda mengatakan bahwa penyalipan itu kehendak dia sendiri. Sementara saya bacakan di Ulangan pasal 21 nomor 22 23 itu tentang penyalipan itu. Apakah Yesus bersalah? Anda katakan tidak. Di sini Elohim ya, jelas di tidak. 23 nomor 7 Elohim itu tidak membenarkan kalau orang yang benar itu dibun-bun. Jadi gimana, Pak? Dia juga yang menentukan berdosa atau tidaknya berdosa umat manusia. Masa dia berdosa? Nggak masuk akal kan? Masa sampai cipta berdosa katanya? Sedangkan dia yang menentukan manusia itu berdosa atau tidak. Bukan, maksud saya ini kan Yesus disalib, dibunuh, dikatakan terkutuk, betul? Ya. Sementara Elohim mengatakan di Keluaran 23 nomor 7, ini dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Elohim itu mengatakan orang yang benar tidak boleh. Di nomor 8-nya, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dengan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Tandanya, apakah Yesus yang disuap, yang menerima suap? Menurut abang siapa yang menerima suap, Bang? Enggak ada. Tuhan pun enggak mungkin. Anda membaca Bible tidak? Enggak mungkin kan Tuhan menerima suap. Dalam kejadian sebelum penyalipan, siapa yang menerima suap? Enggak ada, Bang.
Nggak ada katanya teman-teman. Iya. Menurut Anda, waktu Yudas mendatangi para penetua Itu kan dia jual Romawi, itu kan dia jual Yesus Bang di Yerusalem yang menerima bahwa- suap atau tidak? yang si Yudas itu kan jual Yesus kalau nggak salah 30 keping emas. Nah, itu disebut menerima suap ataukah tidak? Dia kan bermunafik sama Yesus Bang. Dia berkhianat. Perbuatan itu, menerima bayaran itu termasuk nyuap atau tidak? Ya Yudas yang nyuap Bang, Yudas. Nah, baca di Amsal pasal 7 nomor 18. Ini terlalu cepat sih. Terlalu cepat. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bro ini saya murtad ini murtad dari mana? Dari Hindu ke Kristen? Dari Islam dari itu ke Kristen. Yakin ya. Jangan kotok-kotok orang Pak ya. Mampir aja di akunku. 1 juta pengikut. Oh ya? Maaf. 1 juta pengikut. Ya. Amsal 12 ya. Bentar. Tapi kelihatan Anda tidak memahami Bible ini. Ya kan yang Anda pertanyakan lain Bang tentang penyalipan. Loh, sejatinya orang Kristen itu akan ada nggak orang Kristen kalau Dari tadi udah dijelaskan. Apa sih maksud Tuhan kok bisa terkutuk kata Bang? Nggak ada dia terkutuk tuh. Dia kan hanya menebus dosa manusia yang berdosa Bang. Dia rela mati. Dia kayak contoh nih aku nih. Aku menciptakan manusia. Nah, aku tiba-tiba manusia itu yang kuciptakan berdosa nih. Disebabkan oleh iblis. Ya udah aku usir kan dari taman itu. Setelah itu beberapa tahun kemudian saya ini merasa kasihan terhadap dosa-dosa manusia itu. Terus saya merasa gimana caranya supaya mereka itu sadar lagi gitu kan. Terhindar dari dosa. Ya udah saya turun ke dunia menyerupai manusia gitu kan. Ya udah saya menyebarkan kebenaran firman Tuhan di dunia itu. Nah setelah itu saya sampaikan bahwa nanti saya akan mati untuk menebus dosa kalian. Dulu kan dosa manusia itu pakai domba, pakai apa nebusnya, menghapusnya gitu. Ya setelah itu kan saya turun ke dunia, saya jelaskan kepada murid-murid saya nih kan, saya nanti akan mati di kayu salib ini gitu untuk menebus dosa kalian semua gitu. Itulah dia Bang, Tuhan Yesus itu. pengikut Anda katanya 1 juta, mana ini follower Anda aja cuma Ya 20. supaya abang mampir di kantor saya lah, kan itu jebakan Batman Bang. Wah, gitu aja sudah bohong, gimana lah cobaannya Itu Abang. harus bohong lah Bang, kalau nggak bohong nggak itu. Ya, Apa? enggak sih, sebenarnya enggak diajarkan kebohongan sih tentang Kristen. Maaf Bang. Hmm. Oke lah Bang, selamat sore Bang ya. 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Apa yang dikatakan Paulus? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebotolan. Itu bagi orang yang tidak terima Bang, bagi orang yang tidak terima Yesus. Arti dari kata-kata Ini Paulus yang mengatakan, ya, Abang makanya paham enggak yang dimaksud dengan itu tuh? Maksudnya orang yang tidak terima Allah, yang tidak percaya bahwa dia betul-betul sang pencipta, itu orang yang dia maksud. apa yang sang pencipta? Siapa yang tidak percaya sama Yesus lah, siapa yang tidak percaya sama Allah, ya jelas dia pasti akan tidak selamat gitu. Substansinya ini kan kepada berkat atau kutuk. Nggak Sementara mungkin kan sama orang Indonesia Bang, jelas-jelas Indonesia dulu belum ada tuh, zaman berapa tuh ya? kemana-mana ini, bro. Ini kita duduk perkara. Tema kita adalah penyalipan itu berkat atau kutuk. Anda jangan lebarin kemana-mana. Menurut Paulus, orang Yahudi itu yang memahami, yang memprakarsai penyalipan. Tapi bagi orang yang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Anda orang Yahudi atau bukan? Jelas bukan Bang, tapi orang Kalau Kristen, bukan, pengikut kalau Yesus. bukan, apakah Anda meyakini bahwa penyalipan itu adalah kebenaran atau kebodohan? Kebenaran? Yang ditulis Paulus apa? Kebenaran apa kebodohan? Ya kebenaran lah, kami Kristen Bang. Aku nggak bisa open cam kayak ini. Oh nggak bisa. Oke lah Bang, saya ada kegiatan juga nih. Udah saya jelaskan tadi. Kirain Nanti lagi Bang, nanti malam apa? Pasti masuk kok Bang. Seru.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, murtad sama mualaf lah kita. Ini yang murtad sama mualaf nih. Yuk. Dah bang, selamat sore. Jadi Ini bukan kabur ya bang ya, bukan kabur ya. Untuk apa? ya kabur bang namanya bang. Kita turun bukannya arti kita takut atau apa? Untuk apa takut? Dari awalnya aja sudah bohong. Ini Terus benar saya murtad nih bang, murtad. benar murtad, betul nih murtad bang. Serius. Ngomongnya pengikutnya 1 juta. Dah bang, jangan bahas yang itu. Salah. Bisanya kau. Selamat sore bang ya, selamat sore ya. Dasar penipu Cordoba Dumpala. Jangan ngomong kotor, jangan ngomong kotor bang, nggak boleh. Aduh, parah. Penipu. Nggak bisa. Odong-odong. Tapi kalau yang memiliki tema, yang memiliki materi ya seperti Abang Dak Bang Zuma. Berbeda, saya aja menjelaskan mau mengikuti nggak bisa. Tapi poin-poin ini, ya, bagaimana kita ingin menyadarkan bahwa orang-orang Kristen ini adalah pengikut Paulus. Yesus itu orang mulia, dibenarkan oleh Elohim. Elohim itu tidak akan membun-bun ya orang yang benar. Tapi ini kenapa ya? Kok ada sesuatu yang kalau bahasa saya nggak menjedar gitu. Tapi ini juga asik sih buat saya materi ini. Barakallahu fiik. Mang Zuma. Jadi silakan yang naik. Supaya hikmat ya. Kalian ini menyadari sebagai pengikut Yesus yang memuliakan, menganggap ini adalah penistaan, penghujatan terhadap Yesus yang mulia, atau sebagai kutukan. Ya, Insan, selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, di abang ini apa namanya noise. Maaf saya turunkan dulu. Tolong yang mau naik Kristen dulu ya teman-teman Yewan Villa ya, supaya ada diskusi kita tetap jalan dan insya Allah Bang Zuma nanti juga bisa masuk. Selamat sore pencari nafkah. Duh kok noise gini yang naik-naik ini. Ya silakan. Yang naik Kristen dulu ya teman-teman Muslim ya. Mawar Azara. Silakan. Greget sama Kang Dito ludahin aja nih tipe-tipe nanya. Enggak lah, kita di kandang sendiri itu ya bil hikmah lah. Ya Mawar Azara, selamat siang, selamat sore. Selamat sore, Mawar Azara. Aduh, sekaligus moderator soalnya ini. Mana nih? Ya udahlah Bayu aja nih gedein. Bayu kerja Bayu. Aduh. Gue lagi di pantai. Lagi di pantai, Kang. Mana Oten? Aduh. Ustadz Miftah lagi ini. Lagi 4 rakaat gantian. 6 pelanggar Ustadz kena apa itu? Hah? Itu tadi yang aku murtad-murtad itu enak kali itu dia diskusi. Kok kabur kali dia? Iya. Apa nggak ada ilmu cuman itu aja dia. Tapi emang berat sih kayaknya.
nggak kelihatan Kang Dito. Berat ini Gurunda Bang Zuma, materi luar biasa. Penyaliban berkat atau kutuk. Ayo Oten, bisa jelasin nggak penebusan dosa akibat penyaliban tuh? Ya Bang Masih, selamat sore Bang Masih. Masih. Ketombak tadi Kang Dito. Oh. Mana nih? Selamat sore Kiki Woi. Selamat sore. Selamat sore Kiki Woi. Kiki Woi. Kiki Woi. Naik lagi. Madu Karnain, selamat sore. Madu Karnain, selamat sore. Pada minta naik, giliran ditaikin diem terus, diem semua. Iya, gimana ini? Ustadz Natalia jalan yang digedein biar banyak Oten yang mampir. Iya, itu Mbak Natali itu keren tuh. Noise kau Bayu. Di pantai pun masih mau debat, refreshing lah di pantai. Kristen berdiri di atas perpuluhan. Udah nggak ada ini teman-teman. 600 ini muslim semua, udah yakin lah. Kelas saya izin geser dulu ya. Salam sama Ustadz Miftah ya. Moderator kan ada Bang Mauliana dan ada Bang Zuma juga masih standby. Kalau ada Oten insya Allah Bang Zuma nanti akan standby dan open mic ya. Baik, izin dulu. Jazakumullah khairan katsir, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kalau saya tinggal nanti nggak ada yang ngomong, rungkat loh. Ustadz Surya. Bentar. Aku habis ngecas HP soalnya, bentar ya. Oke, siap. Saya izin dulu, Uti. Saya keliling dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yang di YouTube ya, yang di YouTube Natalia Iriani dan juga Salam Satu Ilah kita masih lanjut ya. Insya Allah kita masih melanjutkan diskusi. Ini juga kan masih bersama Gurunda Zuma ya. Biar kita dapat ilmu nih, dapat pencerahan dari Bang Zuma. Buat teman-teman Kristen yang mau diskusi bisa ajukan permintaan atau mungkin mau yang bersyahadat bisa juga ya. Saya juga minta permintaan nih. Aku nggak bisa ngelihat tamu ya. Moderator bukan sih? Nah, Bunda Natali narasi, saya cari Oten di bawah. Oke. Iya. Ya, jadi ini kita masih menunggu-nunggu ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau bingung juga misalnya nggak sanggup diskusi, nggak apa-apa, nanya aja. Kalau nanya aja juga boleh kok. Kalau memang nggak punya kemampuan untuk diskusi, takut ditanya balik, ya kan? Mungkin ingin bertanya tentang ketuhanan, di Islam itu kayak gimana? Atau mungkin teman-teman dulu yang merasa aja ya, nggak merasa nggak usah. yang merasa kok iman saya kayak gini ya. Kenapa ya kayak gini ya? Karena memang mungkin nggak cuma saya ya yang merasakan. Dulu waktu saya masih Kristen pun saya juga pernah merasakan hal-hal yang membuat saya itu bertanya-tanya, tapi kalau mau nanyain orang juga takut gitu. Mau nanya takut dibilang kamu
ini nggak penuh hikmat, nggak penuh Roh Kudus, jadinya nggak mengerti, takut dibilang sesat, takut dibilang bidat gitu kan. Padahal kita pengen nanya sesuai dengan apa yang tertulis gitu. Dulu pernah ada yang mau nanya gitu. Mungkin ya. Your story Muslim apa Islam? Muslim apa Islam? Kristen apa Muslim? Yang angin ya. Assalamualaikum kalau Muslim. Salam Muslim bang. Bang noise banget bang user. Pak Story, saya izin turunin ya untuk stok untuk Muslim, untuk Kristen. Mana tadi kita kabur orangnya. Oke, sedikit iklan bang, bentar ya bang ya. Ini buat teman-teman yang lagi nonton ya di TikTok maupun channel YouTube manapun ya. Ini barusan saya upload video diskusi saya dengan Romo Rostrum ya. Jadi yang tadi sempat diskusi ada beberapa menit yang saya ambil ya. Ini saya upload di channel YouTube Hijrah Khadijah. Ya, teman-teman bisa tolong mampir, bantu juga ya. Sekarang lagi tayang di sana. Mungkin sempetin berkunjung dulu lah, like dulu, nanti setelah diskusi kalau mau nonton silakan. Bunda Tiara naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketombak bang. Hah? Mas saya nambah siapa? Kan nggak narasi. Yang tadi loncat bebas, 6 pelanggaran langsung. Tapi alhamdulillah bisa kok. Ya. Ketombak kenapa ya ketombaknya ya? Ya yang waktu tadi itu mbak, yang Oten yang nyayel tadi itu kan. Oh gara-gara dia. Iya nggak ada bahasa-bahasa kotor kan. Langsung tus hilang. Bunda Tiara. Kalau ada tamu di sapa ya, saya cari Oten di bawah. Siap bang, sudah siap. Bang Juser ini baru naik ya, Bang Juser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim mbak, saya Muslim dijambak tadi sama hostnya. Ada yang mau ditanya. Ya salam aja untuk semua para apologet ya. Mbak Natalia, podo Arema Langi Mbak Natalia. Oh iya Pak Juser, Arema, salam satu jiwa Pak. Masya Allah. Ya, saya nyimak di bawah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma belum monitor ya? Belum monitor ya Bang? Nggak tahu Bang Zuma. Bang Zuma udah monitor belum? Belum. Ya, ini buat yang komen-komen Mbak, banyak yang minta open cam. Tadi aku udah on cam loh. Aku udah on cam tadi. Jangan Mbak Natali. Jangan selalu on cam lah. Ini nih, yang mau lihat on cam, tadi kan udah on cam tuh aku diskusi on cam tuh. Nah, bisa langsung ke YouTube Hijrah Khadijah lagi premier. Lagi premier dan sekarang linknya itu kan mungkin Hijrah Khadijah banyak yang belum tahu. Ini banyak juga ya yang belum tahu, tapi kok Natalia Riani kan udah ada yang tahu lah. Bisa langsung ke live chat. Ini di Natalia Riani kan lagi live. Di live chat itu aku pin link di Hijrah Khadijah. Jadi link premier Hijrah Khadijah itu ada di channel YouTube Natalia Riani di live chatnya. Itu udah aku pin, dan juga di YouTube Salam Satu Ilah juga ada linknya, udah aku pin. Ya, yang mau lihat-lihat on cam tadi ya. Belum sih, belum banyak. Bunda Natali. Iya, mimpi masih apa semalam ya? Saya kok seharian nggak ada yang nanyain ya. Kecil-kecil dibanyakin. Udah tua Pak Ustadz. Nah sekali hari ini saya ya. Yang punya komal malah nggak ditanyain. Pak Ustadz. Ini komal saya loh teman-teman, ini komal saya loh. Mestinya saya yang ditanyain. Ditanya juga. Oh ya, sekalian bantu follow ya buat sobat-sobat Ikhwan Bila, follow ya. Karena butuh banget. Ini tadi aja Bang Zuma aja mau masuk ke sini, habis ditombak komalnya nyari akun yang keberapa, yang ke-17 akun katanya. Tadi baru ketemu beliau ya, butuh akun banyak ya. Ada aja bantu follow ya, kecuali di layar yang lebar ini, blokir aja permanen ya, di yang layar lebar ini ya. Silakan blokir permanen aja ya.
Yang minta aku on cam ya. Ini lagi premiere ya di YouTube Hijrah Khadijah. Ini ya, bantulah. Ini lagi premiere. Bantu inilah teman-teman. Ayo. Ya, jadi bisa tolong bantu ramaikan ya Hijrah Khadijah ya. Ini soalnya Hijrah Khadijah lagi nggak live ya. Jadi dia cuma ngupload video gitu aja. Bantu ramaikan ya. Ini lagi premiere yang tadi nih. Kok suara anak kecil ya di Ustadz Miftah ya? Kayaknya Ustadz Miftah kemanusiaannya banyak anak kecil di sana kayaknya ya. Kemanusiaannya banyak anak kecil kayaknya. Kemanusiaannya. Ya jadi ya mohon dibantu ya saudara-saudaraku, bantu ramaikan juga channel YouTubeku Hijrah Khadijah biar bisa lebih aktif lagi ya Hijrah Khadijahnya. Sekarang kalau lagi live-nya di Natali Riani sama Salam Satu Ilah. Ya, buat yang ketinggalan tadi bisa nonton di sana di Hijrah Khadijah. Lagi premiere. Ya silakan buat teman-teman Aliteng yang mau berdiskusi silakan ya ajukan mulut ya. Ayo kita diskusi dengan baik supaya bisa mengedukasi ya teman-teman kita ya. Baik di kekristenan maupun di keislaman ketika kita berdiskusi dengan baik tentunya akan memberikan wawasan tersendiri ya. Silakan. Jadi buat teman-teman Aliteng kalau naik ke atas itu bawa otak ya, jangan blek utak. Dari tadi teman-teman Aliteng yang naik rata-rata di dalam otaknya berisi blok utak. Tapi mereka memang harus meninggalkan pemikiran kemanusiaan itu memang harus ditinggalkan itu. Lucu memang ya, kemarin sempat diskusi sama beberapa Kristen ya kan. Mesti bilangnya gitu, coba jangan dipikir pakai akal manusia lah, terus kita pakai akal apa kalau kita nggak pakai akal manusia? Akal domba, Mbak. Akal domba. Iya walaupun nggak semua ya, cuma ada yang kayak gitu tuh ada gitu. Ini ada yang tamu Kak Tiara? Apa nih Barker? Selamat sore. Waalaikumsalam saudariku Ukti. Saya nyimak aja kok di Jambak ya. Oh iya. Kasih Bang ya. Iya sehat-sehat semuanya ya semuanya. Amin. Bang Zuma sehat selalu ya Bang. Lagi parfum beliau. Oh ya udah ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang jangan heran ya, kenapa sih orang-orang itu tetap mempertahankan iman masing-masing, pasti kan ada yang menjadi pertimbangan gitu. Pertimbangannya ya tinggal dipilih kan apa yang dipertimbangkan. Pertimbangannya itu mau tetap menjaga kewarasan atau menghindari kewarasan begitu. Kalau mau menghindari kewarasan ya jadinya ya bisa nggak usah mikir gitu kan, itu menghindari kewarasan. Yang penting imani aja. Tapi kalau mau mementingkan kewarasan semuanya dipikir cari yang sesuai dengan akal sehat kan begitu. Yan Tielun nih siapa Yan Tielun? Pak Ian, selamat sore. Pak Ian. Sore. Islam Kristen Pak? Maaf ke Jambak. Assalamualaikum ke Jambak. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok banyak ke Jambak ya? Ya namanya yang aneh-aneh ya saya Jambak. Bapak-bapak pada ke Jambak. Ternyata Bang Surya. Momot saya sih lain dari yang lain pokoknya momot saya. Main Jambak semuanya. Iya, ada nama di Jambak. Kalau namanya aneh-aneh kita Jambak Bunda. Iya, soalnya Oten juga udah langka. Oten udah langka memang ya. Langka ya. Kalau ada paling ini penghujat nggak berani naik. Iya, yang bocor halus. Bocor halus. Apa namanya busung lapar. bocor halus keliling pula itu ya. Tersisa itu. Yang blue kutek. Apa Ustadz blue kutek? Iya, yang di dalam otaknya itu cuman blok utak gitu kan. Blok utak.
Tapi ini loh Kak Tiara, memang ada ketenangan yang mendalam ya. Kalau aku dulu sama sekarang tuh ada perbedaan. Sekarang tuh aku mendapat ketenangan yang mendalam ya, bukan cuma dalam hal ibadah gitu ya. Tapi dalam hal mandi pun aku jadinya tenang sekarang gitu loh Kak Tiara. Hal Emang mandi. berarti sebelumnya jarang mandi ya? Jangan-jangan jarang mandi. Bukan gitu, mandi juga tapi was-was dulu Ustaz. Baunya kayak apa dulu ya? Gini loh, denger dulu, jangan salah paham. Mandi tetap mandi dong. Nggak mungkin lah hidayah itu turun kepada orang yang malas mandi, itu nggak mungkin lah. Iya betul. Wah, pinter ngeles ini. Berarti masih. Lanjut. Enggak, gini loh, ini beneran nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga mualaf nih. Sebentar ya Bang. Jangan-jangan Akhista juga jarang mandi nih. Biar nggak salah paham. Oh enggak gitu Ustaz. Aduh salah paham nih kan. Ini kabar yang benar-benar spektakuler ini ya. Kolor. Jangan lupa harus ada kolornya ya. Jadi memang ya dulu kalau aku mau mandi itu aku penuh was-was gitu. Kan dulu kan aku itu menyembah Tuhan dalam rupa manusia, Tuhannya ya kan, dan Tuhannya itu bergender laki-laki dan saya itu kan wanita. Yang namanya Tuhan itu kan maha melihat, maha tahu. Gimana dong kan ya mau mandi ya kan malu ya kan, malu dong ya, tapi ya gimana juga saya juga harus mandi ya kan. Gimana kalau nggak mandi kan mengganggu, jadi nggak ramah lingkungan kalau malas mandi kan mengganggu. Bukan takut diintip, dilihat langsung begitu karena Tuhan itu kan maha melihat. Oke. Oh iya, siapa dulu? Ada tamu kita. Pak apa nih Rehoba? Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Natal, bilang aja Tuhan kok mandi gitu. Pak Revo ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih, saya Muslim. Cuma pesan kalau bisa tolong tuh Bang Zuma hajar dulu tuh si Edis, makin parah si otak si Edis itu. Aduh. Udah izin saya turunin ya Bang ya, jangan iklan di sini ya Bang, izin saya turunin. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Iya. Ini juga mungkin sebagai ini ya buat sobat-sobat Ikhwan Fillah, berkali-kali ya gurunda kita dan beberapa guru kita sudah memberikan wanti-wanti gitu ya, uar-uar, daripada meramaikan komal-komal kafir, apalagi tradisi kudus. Mereka itu tidak ada tujuannya untuk berdiskusi dan belajar ya. Mereka memang tujuannya adalah untuk mencari koin dan framing-framingan. Jadi ayolah buat teman-teman ini apa Muslim masih mendingan hindari, skip aja gitu. Gitu. Banyak komal-komal Muslim yang lebih bermanfaat. Gurunda kita sering memberikan statement seperti itu gitu. Lebih berguna gitu kan. Daripada kita mendengarkan ocehan-ocehan pendusta, bahkan menghina dan mencaci agama kita. Memang itulah yang mereka inginkan gitu. Tetapi ya mohon maaf ya, ternyata tidak bisa dipungkiri teman-teman kita sendiri gitu, teman-teman Muslim kok lebih hobi ya, lebih senang mampir-mampir di komal seperti itu. Jadi ayolah lebih diramaikan komal-komal Muslim gitu. Ya silakan lanjutkan. Lanjut lagi Kak Natal, lanjut. Mandi. Setelah mandi jare asem setelah mandi. Setelah mandi ya wangi lah. Gimana sih? Setelah mandi ya jadinya gitulah ya, jadi ya memang ya penuh was-was gitu kan. Tuhan kan maha melihat ya Mbak Natali. Nah sementara jadi, kan Tuhannya kan laki-laki gitu kan. Iya, jadi kalau Tuhannya bergender laki-laki kan, laki-laki kan masa polosan kan ada apanya juga gitu kan. Jadi terus dia bisa melihat kan, takut aku takut gitu kan.
dilihat takut beneran gitu. Jadi kadang mau mandi tuh gimana ya, tapi ya udahlah gitu. Bukan ngintip lah ya lihat langsung lah, namanya juga Maha melihat, ngapain perlu ngintip, nggak perlu ngintip, nggak perlu ngintip, nggak perlu. Kayak ini emang kayak waktu dia berjalan-jalan nyuruh muridnya ngambil keledai, kalau ada orang melihat bilang aja karena Tuhan. Jangan terlalu begitu bangsa. Jangan terlalu begitu, jangan ya. Kita ini kan kita nih diskusi sekarang ini kan lagi belum ada teman-teman yang Kristen ya. Jadi kita kalau diskusi ini kita ngobrol-ngobrol, ya udah kita cerita pengalaman yang pasti-pasti aja yang udah kita alamin gitu. Gak usah bahas yang mereka punya gitu. Aduh. Gimana ya? Enggak gini teman-teman. Kenapa tadi kata Ustadz Miftah begitu ya? Karena kalau orang itu membuat komal, mereka tuh tujuannya hanya untuk menjatuhkan agama Islam. Tapi kalau di Islam itu untuk membuka wawasan pemikiran orang lain. Jadi itu sangat jauh sekali ketika mereka membuka komal. Mereka tuh hanya tujuannya menjatuhkan Islam, menghujat, nggak ada edukasi. Makanya udah berapa tahun Edis TV membuka komal begitu. Adakah yang murtad? Jangan dipromosiin Bang dia Bang, jangan disebut, aku jijik dengernya Bang. Jijik juga jijik, kudis, aku bilang kudis. Nah. Jangan sebut namanya, ini pengen muntah kalau dengar itu. Kudis TV ya. Kalau kalian itu nonton dia memang namanya aja pengen langsung mual. Udah, aku punya ide bagus. Punya ide bagus. Jadi buat teman-teman ya, saudara-saudara kita di sini yang kalian itu memang kaum yang pengen mengisi aktivitas mata kalian tuh pengen nonton aja gitu ya, udahlah nonton aja channel YouTube Natalia Iriani kan. Iya betul, banyak video-video lainnya yang belum kalian nonton gitu loh, banyak diskusi-diskusi yang au ya kan, menyenangkan. Mending kunjungi YouTube-nya Mbak Natali, di situ kan banyak ini. Kalau aku dulu Kak Natal mikir gini kan Kak Natal, apa? Enak banget ya kami nih ya, kalau udah kami nggak ada bersyukurnya cuman sekali seminggu tiba-tiba bisa masuk surga. Orang Islam itu sholat 5 waktu 5 kali orang itu dalam sehari, tapi mereka selalu bersyukur. Tandanya kayak mana ya, tandanya tuh gini pemikiran aku ya, tandanya tuh kayak mereka aja loh yang begitu lebih sulit. Masih mengharapkan surga. Masa kita nih yang udah dijamin masuk surga karena percaya aja nggak ada bersyukur loh. Orang itu belum dijamin masuk surga tapi mohon ampunan, mohon minta sholat 5 waktu. Mereka nih gimana ya, kok enak kali kami tapi nggak ada bersyukur jaminannya. Enggak, iya ini maksud aku nih kan. Gitulah pemikiran aku yang bodoh dulu kan. Bayangin tuh. Nyadar, Sal. Hah? Baru nyadar. Ya. Ya gimana ya mau dibilangnya, namanya dulu agama warisan. Agama warisan ya. Iya. Dan saya bilang sama mak saya, karena ini kan agama dari mama, yaitu agama warisan karena aku dilahirkan dari mama. Nah setelah aku memilih, aku besar dan belajar, aku memilih inilah agamaku, Islam pilihanku, aku bilang. Artinya kan di situ menimbulkan garis besar bahwasannya Islam benar, karena aku bilang kan setelah aku belajar dan mencari tahu inilah agama yang kupilih benar. Nah berarti kan itu agama benar, agama lama salah. Tapi nggak aku bilang kan Kristen salah, nanti dibogam aku kan, aku bilang lah mungkin aku salah di mata orang mama, bilang gitu. Ya, sekiranya nggak coba nyaranin gimana gitu tentang Islam. Mama masih Kristen Bang. Iya masih. Papa masih Kristen. Papa makan nasi kangkung genjer papa. Udah ini Bang, tapi ngobrol masalah tentang agama gitu ada nggak ke mereka? Ya sedikit ya kan, jarang di rumah, jarang ketemu. Selama masuk Islam kan ketemu tuh hanya kayak liburan aja gitu. Jadi yang masuk Islam itu adik saya sama saya. Adik saya tuh tapi udah nikah alhamdulillah sama orang Padang. Mualaf juga ya adiknya ya? Iya. Gitu. Alhamdulillah. Adik kamu dulu apa kamu dulu yang masuk Islam? Kayaknya sama sih. Kami beda tempat aja, beda tempat. Nggak tahu sih berapa hari bedanya.
Kayaknya sama. Tahunnya sama, Mbak. Tahunnya sama. Tapi Bentar, waktunya itu kan kami diam-diam kan. Aku diam, dia diam. Jadi kita nggak ada saling konfirmasi. Kalau papa itu dulunya Islam atau memang Kristen dari lahir? Kristen. Orang Kristen semua ya? Iya, orang ngopung aku kok punya istri dua atau tiga. Siapa? Di Kristen. Kakeknya Islam. Iya, kakek. Opungnya Kristen, Iya, di punya Kristen istri maksudnya. 3. Iya, itu bapakku tuh dari istri keduanya. Kayak gitu kita yang di framing terus. Ya, aku nggak ada kok. Sebentar, ini yang di YouTube Natalia Iriani ini ada yang komen live apa ini? Ini live sebenarnya kita diskusi lintas agama ya, tapi belum ada teman-teman Kristen di sini ya. Sabar ya, Kak Rahmat Aziz Rifa. Live ini di YouTube ini Mbak Natali. Iya, Jangan lupa follow YouTube aku ya, Cikide namanya. Apa Cikide apa? Cikide nama apa itu? Apa sih? Ya, buat penonton saya juga yang sedang live di alam barzah dan juga di makhluk-makhluk astral. Astagfirullahaladzim. Untuk bantu follow-follownya ya buat makhluk-makhluk astral di live saya di alam barzah yang lagi menonton. Bantu live dan teman-teman Ini Kristen kayaknya pengaruh gak ada Kristen kayaknya nih, pengaruh gak ada orten jadi kayak gini nih Ustaz nih. Otennya malah asik ngobrol. Jadi gimana bang? Kita nggak ada oten bang, terus kita diam kayak gitu senyap kayak kuburan. Ya enggak lah. Yang paling ini Bang Sal, yang paling terasa bedanya dulu sama sekarang itu apa Bang? Yang terasa dulu bedanya dulu sama sekarang perasaannya tuh gimana nih? Semuanya, apanya deh? Yang terasa beda. Ya dalam hal apapun ya pasti banyak lah perbedaannya. Lebih kedominan kan benar jalan kayak mana kita ini ya, saya prinsip ya di Kristen itu nggak ada namanya cara menahan sabar, karena di Islam itu tidak ada kata sabar itu tidak ada batasnya, itu nggak ada. Karena kalau ada kata sabar kata batasnya itu tentulah Nabi Muhammad mengatakan demikian, tapi Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengatakan sabar itu ada batasnya, bahwasanya sabar itu tidak ada batasnya. Nah begitulah ketika di Islam, bagaimana cara menahan amarah juga dijelaskan. Ketika engkau sedang marah ataupun emosi, maka duduklah. Jika tidak mampu duduk, maka berbaring. Jika tidak mampu berbaring, wudhu. Kalau tidak mampu duduk, sholat 2 rakaat. Kalau nggak mampu juga, ya disolatkan. Begitulah di Islam itu. Itu aja dalam rangka emosi ke diri sendiri aja dijelaskan. Gitu. Bagaimana dengan perihal-perihal yang lain yang ketika mengatakan apa tidak boleh membuat nama celaan orang lain, tidak boleh, apa berisik banget kipas ini. Iya, apa sih itu kipas atau apa sih? Kipasnya oleng. Ada 2 natur dia. Kipas pun 2 natur. Gitu. Makan B2 kecap sama B2 guling. Udah pernah. Tapi ini aku bilangnya, wallahi ketika aku tuh pulang tahun 2022 kalau nggak salah. Nah itu pas lihat babi itu aku muntah begini. Gimana tuh? Pas lihat babi aku mau muntah rasanya. Ngelihat B2 mau muntah tuh yang masih hidup atau yang udah dimasak? Yang dari ini udah jadi apa? Udah dimasak gitu. Jadi saksang. Apa saksang? Nah itulah B2. Orang Kristen pasti tahu tuh, jangan bilang nggak tahu yang Kristen ya. Begitu. Kakak Batak berarti bukan ya? Bukan ya. Jadi apa? Ambon. Malang. Ya Malang. Aku Malang. Malang apa Malang? Malang, Jawa Timur. Oh Jawa. Jawa Timur. Oh, Jawa berarti. Wong Jawa iki rek. Oh, lah iya. Anak Medan pasti tahu. Ya, anak Medan pasti tahu saksang. Enggak, bukan anak Medan aja, orang Batak tuh orang Kristen biasa itu saksang tuh tahu lah dibilang. Yang Batak ya. Dimanapun pasti tahu. Nah, begitu ketenangan tuh pasti semua lah. Cara kita oke, dari kita bangun sampai ke tidur lagi tuh kita diatur semuanya. Begitu. Jadi itu benar-benar dari apa? Benar-benar
kayak kita nih ada yang mengontrol gitu, mengontrol kita tuh ada. Jadi nggak mungkin dengan diri kita bisa ada yang mengontrol, kita nggak meyakinkan itu bahwasannya dari Tuhan alam semesta ini, langit dan bumi. Gitu. Banyak lah. Dulu aku tuh gara-gara Yesus juga sih, bukan gara alhamdulillah mencari tahu tentang Yesus tuh dia di Al-Quran tuh. Gitu. Poinnya paling penting itu pas ku katakan masa aku yang menuankan Yesus, tapi aku tidak bersyukur daripada apa yang disampaikan Yesus. Orang Islam tidak menuankan kipas. Kok bisa? Bentar ya. Ini kok heboh. Merajuk deh gara-gara aku bahas Yesus. Ini memang jahat ini. Bentar ya. Kok ada aja nih Bang Sal ini. Iya, sambil nunggu ya buat saudara-saudara Kristen, teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan. Ya mau ketularan mu'alaf juga silakan ya, yang mau syahadat. Bisa juga. Ada Bang Zuma, ada Ustadz Miftah di sini. Atau mungkin yang ingin berhijrah seperti Kak Tiara, Masya Allah, Kak Tiara ini ya. Wajahnya ini nggak boleh sembarangan dilihat Kak Tiara ini. Islam diatur agama. Ya, Islam diatur agama. Mereka yang ngatur. Gimana Kak Tiara? Ya. Oh, kirain mau ngomong tadi. Lanjut. Natali. Iya. Tapi kalau orang belum kenal Islam ya memang nggak semua. Cuma rata-rata kalau orang-orang yang mu'alaf terus ditanyain dulu gimana sih waktu mengenal Islam gitu kan, ngelihat Islam itu dulu seperti apa gitu. Kebanyakan sih sama kayak aku gitu, kebanyakan bilangnya dulu dikirain Islam itu agama yang mengerikan, dikirain Islam itu agama tukang kawin, ya dikirain Islam itu agama tukang kawin, agama yang keras, apa-apa perang kayak gitu-gitu. Pokoknya dinarasikan tuh yang mengerikan gitu. Bang Sal sama ya, dulu ngerasa kayak gitu ya? Iya. Ini kayaknya aku dapat perpuluhan ini dari Bang Opi nih. Bang Opi DG Saro nih. Katanya, lanjut bro, saya suka dengar ceritamu. Dapat perpuluhan kayaknya nih. Nah iya, saya dulu tuh berpikirnya kayak gitu kan Kak Nat. Nah aku bilang gini kan di lingkungan aku ya, nah Medan kan pasti tau lah. Itu kan nggak Islam, nggak Kristen. Nah Islam lagi tukang jahat, ada yang narkoba gini-gini. Nah ketika orang Islam yang melakukan kesalahan itu kenapa yang dijudge itu selalu agamanya, sementara orang Kristen melakukan kesalahan tidak pernah agamanya diumbar-umbar. Nah di situ aku menganggap izin Akhi Sal, ada tamu kita sambut dulu. Ya. Selamat sore Dokter Jeff. Selamat sore Dokter Jeff. Iya, selamat sore. Shalom alaikum. Iya. Wih, ditunggu-tunggu dari tadi lu. Kemana aja? Apa? Dokter Jeff? Ini mah bukan dokter Jeff. Hah? Ini mah DR Jeff itu dari Jeff kayaknya. Dari Jeff ya. Dari Jeff. Iya, dari Jeff. Malah boy dong berubat roh. Bang Dokter Jeff, silakan diskusi dengan Ukti Natali, silakan. Gasak. Bang Jeff, gaskan. Gimana Natali? Iya. Ini Gurunda gimana? Saya tidak mau melangkahi guru saya. Gurunda gimana? Iya. Gurunda monitor? Iya, Bang Juma udah tidur Bang. Oh, tadi aku dengar ya Bang Juma live kan waktu pakai akun ke-30 kan. Nah, beliau tadi bilang dia tuh kan awalnya manasin akun. Terus yang saya dengar beliau bilang nanti sore dia ada kegiatan. Mungkin teman-teman yang iya kan? Ya, sore dia katanya ada kegiatan kan di sana kan udah jam 5 di sana. Di sini kan masih jam 4. Mengunjungi tempat, beliau mau mengunjungi tempat. Betul. Iya, mungkin beliau istirahat juga gitu ya. Ya. Mbak Natali lanjut aja. Ya, sambil kencengin tab-tabnya ya, teman-teman kencengin tab-tabnya dan bantu follow ya. Ya, bantu follow akun-akun narasumber yang ada di atas, silakan. Ukti Natali, gasken.
Iya Ustadz, ini temanya apa? Dihapus aja biar kita bisa temanya kesana mau ngambil kesini. tema apa ini? Mau ngambil tema apa ini? Bebas aja. Jadi kalau Bang Jack. Otet muter Ya udah, sana kalau muter bingung sini, aku bisa aja yang kita- bertanya gimana. Nah, Iya, setelah kamu itu mau ditanya nanya. dulu ya. Kamu mau nanya aja apa bisa ditanya balik? aku terserah. Aku yang nanya dulu boleh. Oke, jadi kita diskusi ya. Bisa saling bertanya ya. Ya, ya. Oke, kalau gitu ini temanya di apakan ini Ustadz? Hapuskan Temanya aja, aku hapus aja Diganti deh. atau Aku sukanya temanya bebas? fleksibel aja aku mah. Oke, jadi Oke, ya gini aja coba. Aku Natali, kamu tahu tentang kalender Hijriah nggak? Kalender Hijriah saya nggak begitu memahami. Saya cuma ngikut aja kalender Hijriah yang ditetapkan. Saya nggak ngurusin itu soalnya. Oh gitu. Jadi saya nggak mau sok tahu gitu. Saya kan cuma level biasa aja gitu ya. Saya nggak ngurusi itu penetapan kalender Hijriah gitu, enggak. Ulama-ulama itu. Ya udah Jeb, silakan Yang bertanya. bisa aja. siapa di sini? Ya Yang udah bisa siapa bertanya di sini? aja. Iya, bertanya aja, silakan. Ya, Terus gimana? Natali nggak bisa dia, nggak tahu dia tentang kalender Ya Hijriah. udah, mau nggak usah tanyain. ngotot kan, diskusinya kan sama saya. Kalau saya nggak mengurusin itu, saya nggak tahu kenapa kok panas gitu. Tanya yang lain. Ya lah. udah, nggak usah katanya. Sisal bilang, ya udah tanya aja katanya. Ya udah berarti Iya, ganti yang tanya lain aja. Kan udah aku jawab, aku nggak tahu. Selesai kan? Emang harus sok tahu gitu ya kalau nggak tahu? Enggak lah. Enggak, bagus jawabanmu, jawabanmu jujur. Ya udah. Maksudku ya udah, berarti aku tanya yang lain aja gitu, tentang yang lain gitu. Oh iya, tentang yang lain aja. Tentang yang lain saja. Apa ya? Kamu tahu nggak? Oke, kamu kan masih mikir, Bang Jack. Kamu tahu nggak? Ke gereja itu hari Minggu itu kapan ya Yesus nyuruh ya ke gereja hari Minggu? Dari mana itu? Kan kalau hari Minggu Ya, kan itu kamu kan tiap hari ke gereja Minggu. Gimana? Ya itu kan cuman tradisi aja, bukan itu berbicara harinya Tuhan itu berbicara hari Sabat, tapi kan hari Tuhan itu kan setiap hari, karena kan sekarang zaman karunia, kasih karunia setelah Yesus Zaman kasih karunia. Zaman kasih Coba karunia emang katanya. coba aku tanya Natali. Coba Natali, emang kamu beribadah itu nggak setiap hari ya? Ketika kamu berbuat baik itu nggak setiap hari ya? Yang saya tanya itu beribadah hari Minggu ya. Tapi kalau Islam itu ada namanya ibadah. Itu yang wajib itu sholat. Sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu semua tertera datanya di dalam Al-Quran. Semuanya tertera. Sholat subuh itu ada datanya di dalam Al-Quran. Terus sholat, semua sholat 5 waktu semuanya ada. Surat apa Al-Isra ya 78 ya. Terus sholat subuh itu ada di situ. Terus sholat apa lagi ya? Sholat maghrib. Banyak sih dalilnya tuh dalam Al-Quran. Bentar. Aku lihat ya. Sholat maghrib. Ya, sholat maghrib itu macam-macam nih dalilnya. Kalau yang tadi yang ke gereja dulu deh. Ke gereja dulu, aku lengkapin dulu datanya nih, untuk sholat 5 waktu nih. Kalau ke gereja hari Minggu gimana datanya? Ini kalau sholat, ya, perintah sholat itu kan udah jelas surat Al-Baqarah 43 sama Al-Baqarah 45 ya kan? Al-Baqarah 238 juga ada. Surat Hud 114 itu juga ada. Terus mana tadi ke gereja hari Minggu mana datanya? Iya, jadi sebenarnya kalau hari Tuhan Dari itu Yesus. atau hari Minggu itu bisa lebih dikenal dengan hari Sabat. Nah, hari Sabat itu kan kita bisa kenal dari Sabat itu kita kan pensantai Sabtu itu ya. Sebentar. pada hari Sabat. Hari Sabat itu kan Sabtu ya. Sabtu. Enggak. Hari Sabatnya orang Kristen itu hari
Minggu. Hari Sabatnya itu hari Sabatnya orang Yahudi hari Sabtu. Enggak. Kalau sabatnya orang Kristen itu hari Sabatnya hari Minggu. Kalau orang Yahudi, sabatnya Kristen Yahudi kan itu bukan hari Kristen. Minggu. Sabatnya Iya. hari apa? Sabatnya orang Kristen itu Minggu. Sabatnya Kristen Coba itu kamu hari lihat. Minggu di mana? Di Coba mana? kamu Di mana? Di mana datanya itu sabatnya Ya. Kristen hari Minggu itu di mana? Kamu lihat kalender Kabisat, tahu kan kalender Kabisat yang kita pakai itu tanggal merah hari apa? Tanggal merah itu hari apa? Kok tanggal merah hari apa? Itu kan kalender Masehi ya. Kamu makanya kamu harus Yang ngerti saya dulu tanya sejarah datanya kalender. mana? Enggak. Kok sejarah kalender? Sejarah Saya tanya Kristen. datanya. Hey, Data datanya kalender di enggak? mana? Kalender data enggak? Enggak, datanya Kalender di mana data enggak? hari Minggu? Data perintah Yesus emang ada di kalender. Saya minta data perintah Yesus loh. Hari tadi. Sabat. Hari Sabat. Loh, hari Itu Sabat, kita, ya? makanya kita belajar dari kitab Pentates. Kitab Pentates itu dikatakan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Mana? Coba kamu buka Nah, datanya. itu Jangan kita- suruh saya cari data. Jangan nyuruh saya cari data. Tunjukkan datanya hari Sabat itu adalah Minggu. Itu mana? Sabat adalah Minggu itu mana Itu datanya? dengar. Itu kan kita kalau kita katakan hari Minggu itu merujuk kepada kalender Gregorian, ya, karena Gregorian itu Datanya mana? ada Sabat menggunakan itu tahun Minggu. Kabisat. Kamu datanya di X Alkitab kamu belajar Datanya mana? Gila Lundro. Iya enggak gini. Asumsi, Gini. data dulu. Kalau kamu cuman gini. Karena kalian tahu bahwa kalender Gregorian itu sejak abad pertama itu setelah Yesus naik ke surga, orang-orang di seluruh dunia itu sudah mengakui bahwa adanya dalam satu tahun itu dinamakan pakai tahun Kabisat. Data kok Yesus. Datanya mana kok? Apa sih Natali? Mana Sabtu itu Sabat? Mana Minggu itu Sabat? Yang AO yang mana? Mana datanya? Yang mana? Yang AO yang mana? Kamu yang gitu. DRJF. Yang apa? Kamu ngerti nggak yang saya sampaikan? Kamu ngerti nggak? Kamu bilang, tapi kamu nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Iya, kamu ngibul. Mana datanya? Yang ngibul mana? Mana datanya Sabat itu Minggu? Yang kita gunakan itu adalah kalender yang kita gunakan dari abad pertama, yaitu kalender Gregorian. Di mana kalender Gregorian pada hari pertama itu hari Minggu itu tanggal merah. Hari pertama itu hari Minggu, berarti hari ke-7 itu hari apa? Tanggal merah itu menyatakan kalau hari pertama libur hari Minggu, atau hari kalau hari istirahat. pertama. Nah, Kalau hari pertama hari Minggu, berarti hari ke-7 itu apa? Hari apa? Hah? Ngomong gak ada data. Hari Sabtu, Bunda. Sabtu dong, Paman. Pakai data, Bang. Gak usah panik. Aku lagi ngomong, kalian gak ada isinya. Aku kasih data, kalian gak ada isinya. Tapi Mana data yang kau kasih? Dengar. Nah, di dalam tradisi perjanjian Tradisi lama, ngibul. Tradisi di kitab ngibul. Pentates, Mana dikatakan datanya? oleh Mana Nabi Musa datanya? bahwa gimana sih Mana Natali orang datanya ngomong? Sabat itu Minggu? Mana datanya Sabat itu Minggu? Gimana sih? Saya minta perintah Yesus ke hari ke gereja hari Minggu nggak ada. Kau bilang adanya Sabat, Sabat kau bilang Minggu. Bentar, kamu pakai kalender Gregorian nggak di dalam hidupmu selama kamu Mana 35 tahun? datanya? Selama umur 35 tahun, kamu pakai kalender Gregorian nggak? Kamu, hah? Udah naik komal foto nggak punya baju, data juga nggak punya. Kamu ngerti nggak arti hari Sabat? Belajar dulu kamu. Kamu ngerti nggak arti hari Sabat? Mana datanya untuk saya mengerti kalau Sabat yang kau bilang itu Minggu? Ngerti nggak arti hari Sabat? Ngerti nggak arti hari Sabat? Kau ngomong, malas aku ngomong sama gak isinya. Jeb, ngerti nggak arti hari Sabat apa? Jeb, dari tadi kan ngerti nggak arti hari Sabat? ngomong pakai data, Jeb, karena tadi ngomong pakai data ya kamu kasih tunjuk data. Saya ngomong pakai data dari tadi kalender Dimana Gregorian datanya? yang digunakan Dia oleh nggak ada data Kabisat itu, orang nggak ada Cina. data. Setelah Yesus naik ke surga, seluruh dunia Dimana mengakui datanya? kalender internasional itu menggunakan kalender Gregorian. Oi. Di mana di dalam kalender Gregorian hari Minggu itu tanggal merah. Nah, kita tahu bahwa hari Sabat itu artinya adalah hari istirahat atau tanggal merah. Makanya Oke, bentar dulu. gimana kalian? Bentar dulu. Gini, C.
simak apa yang saya katakan. Yang dimaksud arti sahabat itu apa sih? Nah, Coba ini browsing dulu dulu. bahas Coba Natali. Kau browsing bertanya dulu. sesuatu yang enggak ini. Nah, hari Coba. Sabat itu kan berasal dari bahasa. Sahabat itu artinya apa? Sahabat. Coba browsing aja Kalau dulu. di mute, Kalau enggak, tidak aku bisa, kalau di mute aku malas nih di Pak, kalau tidak bisa, ngomong aja tidak bisa. Di sini tidak ada pendustaan. Inilah ya, buat sobat-sobat Ikhwan Fillah dan semuanya. Kenapa? Kabur dia. Iya, kenapa saya itu nggak bosan-bosan bernarasi seperti ini ya? Hanya gara-gara konsep ketuhanan pokoknya Yesus Tuhan. Rumus-rumus keilmuan, kaedah-kaedah keilmuan itu dirusak oleh doktrin tersebut. Hancur, amburadul ke rumus-rumus keilmuan. Definisi bahasa Indonesia, matematika, semuanya dirusak oleh kekristenan ini, oleh LA ini. Salah satunya tadi, jelas-jelas yang namanya Sabat, Sabat di hari Sabtu, kok diartikannya Minggu. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri disebutkan, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Tapi karena doktrin pokoknya Yesus Tuhan, Sabat kok artinya Minggu, kan belekutak dalam otaknya itu. Lanjut, Bukti Natali. Ya. Mana nyerocos terus, gak bisa gantian, Oten. Lagian pun salah perhitungan mereka. Perhitungan ini kan di waktu jamnya orangnya Yahudi itu jam 6 itu ataupun tenggelamnya matahari itu adalah pergantian waktu 3 semetik ya. Nah, pergantian waktu itu atau pergantian hari. Nah, setelah itu Yesus disalib hari Jumat kurang lebih 3 jam ataupun 2 jam mau hari Sabat, hari Sabtu. Artinya 2 jam atau 3 jam pergantian hari bagi mereka sebelum terbenamnya matahari, sekitar pukul jam 6 lah gitu. Nah, setelah itu Yesus diangkat ke langit, diangkat ataupun bangkit dari kematian 3 hari. Seharusnya di hari Sabtu nih, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sore sebelum jam 6. Artinya jam 3 atau jam 5, jam 3 atau jam 4 atau jam 2. Seharusnya Senin, bukan hari Minggu. Di mana jadinya jatuhnya di hari Minggu, hari pertama? Nggak nyambung. Harusnya hitung 3 hari itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Hari kedua, bukan hari pertama. Nggak bisa ngitung kali Oten-Oten ini. Kebanyakan makan doktrin. Di mana datanya 3 hari jadi ke Minggu? Nggak nyambung. Nggak pernah baca rentetan-rentetan sejarah. Yang penting imani. Imanilah, imani situ, imani. Tanpa dasar diimani. Iya nggak kan Natali? Ya begitu bang. Lihat tuh si Jeff tadi tuh udah nggak punya data, cuma ngibul ngomong nggak mau gantian. Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana au walama waftahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallutu rafatani ra'atani illal maghrib fa innalaha ka'an talahu thumma aqamallahu hadara wal mas wal isya al akhirata az'a fi salah fil hadari wa aqara salah ta'ala qarahi ilal wa fis safar. Dari Aisyah radhiyallahu
Dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW berkata, pertama yang diwajibkan sholat kepada Rasulullah SAW adalah 2 rakaat kecuali maghrib, yang 3 rakaat. Kemudian Allah menyempurnakan jumlah rakaat zuhur, asar dan isya, akhir 4 rakaat. Dalam kondisi hadir atau tidak safar ditetapkan sholat sebagaimana kewajiban yang di awal dan di waktu safar. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sanadnya Zaid oleh Syekh Albani dalam silsilah al-Sahih. Nah, kalau dalam Al-Quran tadi kan dari bacakan Kak Natali ya. Nah, di surah apa juga tadi Al-Baqarah itu tentang sholat. Nah, ini di surah Al-Baqarah 238 juga dijelaskan kan, peliharalah semua sholat fardu, sholat wusta, berdirilah karena Allah. Baru di surah An-Nisa juga dijelaskan. Surah An-Nisa 103 tadi ya. Nah, 103 faida qadaitumus sholata fazkurullaha qiyaman wa uqudan wa ala junubikum faida ta'manantum faaqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya nih, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban waktunya untuk ditentukan atas orang-orang mukmin. Baru di surat Hud tadi ya, di surat Hud 104 ya kan, 14 tadi Kak Natal ya. Ya, nah di surat 114. Kalian monitor kalian baru. Ya. Assalamualaikum semuanya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada dikira yang sampaikan Kak Lena. Iya, Ote. Iya. Ada dikira Iya, kayaknya sambil menunggu teman-teman. Soalnya nggak ada pakai jilbab. Sambil menunggu teman-teman kita yang di Karisten ya, bahwasanya kalau di Islam itu jelas ya, perintah-perintahnya termasuk juga perintah sholat gitu ya, jelas diterangkan semua gitu, termasuk juga sholat 5 waktu. Berbeda dengan kekristenan gitu ya, mereka beribadah di gereja. Ketika kita beribadah di masjid ada ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ada perintahnya gitu. Bang Sitorus, monitor Bang Sitorus. Bang Sitorus, selamat sore atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sitorus, ada yang mau disampaikan abangku Kakanda? Saya nyimak aja di bawah aja. Oke, barakallahu fiik. Syukran, jazakallah khair, Bang. Mungkin kita sambil nunggu ya Ukti Natali ya. Kita lanjutkan ya. Iya. Sebentar, Ustadz izin, aku mau turun dulu soalnya nih mau beli makan gitu ya. Izin untuk dulu ya. Repot tadi saya udah makan. Enggak repot beli ku mam dewe, kok tak mam dewe ya lapor repot ya kan. Nangis kan Natali kan. Enggak, ini aku tutup dulu deh. Ya buat di YouTube juga, YouTube Natalia Riani dan juga Salam Satu Ilah, saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, salahin aja hostnya Ustadz Bita. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ya, itu caranya. Kita tuh salahkan hostnya ya. Oke, boleh. Ternyata hostnya yang salah ya. Nah kita tambahin tadi ya, yang waktu sholat tadi. Waqimu sholata wa tarafiyan nahari wazulafam minal laili innal hasanati yudhibannas sayyiati dalika dzikra lidzakirin. Nah di sini kan Allah mengatakan kan, berfirman, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang.
dan pada bagian malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan, itulah perintah bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, di sini kan dijelaskan tadi keduanya ujung pagi dan petang. Ujung pagi dan petang apa tuh? Subuh sama maghrib, baru malam isya. Karena dalam kalimat Islam, sholatlah kamu ketika sadar. Gimana Pak Ustaz minta menempatkan katanya tuh? Sholatlah kamu ketika sadar, kan kayak gitu kan? Yang dimaafkan kan ketika tidak sadar, baru lupa ingatan sama orang meninggal kan Ustaz Miftah kan? Yang nggak dihitung dia ini masuk dosa gara-gara gitu kan? Nah, baru di surat tadi sama di surat Al-Isra ayat 78. Nah, di sini dijelaskan, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Laksanakanlah pula sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu sama dengan seperti sholat sebelum azan dan iqamat. Itu azan sebelum iqamat itu adalah para malaikat mencatat bahwasannya terbang naik ke langit memberitahukan apa amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada salah kata-kata, mohon salahkan hostnya. Aku hanya manusia biasa, seperti kata Kak Nata. Iya. Ya, kesimpulannya, apapun kegiatannya, apapun amalannya, apapun syariatnya, apapun yang dilakukan di dalam Islam, semuanya ada aturannya. Juga dalam sholat lima waktu, baik itu Aisyah, entah itu subuh, apakah itu zuhur, termasuk juga asar. Semua perintah-perintah tersebut tercantum, baik itu dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis, ada tuntunannya. Nah, itu syariat di dalam Islam tidak terlepas dari kedua sumber tersebut, dari firman Allah dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buat teman-teman Karisting silakan ya, silakan. Jadi, ada tamu Ustadz Miftah, ada Kak Cenil ini kayaknya oten. Oh, ini penghujat ini. Kenapa moderator menaikkan penghujat? Waalaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghujat kok dinaikkan? Astagfirullahaladzim. Mungkin tidak adanya ini Bunda Cenil, tidak ada oten. Iya.